Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali di channel Ngoprek Teknologi. Semoga teman-teman semuanya sehat. Pada video kali ini saya tidak akan membahas produk ataupun teknologi, tapi lebih ke bercerita pengalaman mudik kemarin. Sebetulnya mudik ini relatif dilakukan rutin, karena ada juga kalanya kita tidak mudik. Nah, pada tahun ini saya mudik. 2 tahun lalu tidak mudik kebetulan karena orang tua di Bandung. Nah, tahun ini mudik bersama keluarga dari Bandung dan bapak yang dari Sumedang. Saya berasal dari sebuah desa kecil yang dulu hampir-hampir masuk IDT tahun 80-an, karena listrik aja baru masuk itu saya kelas 6 SD mau keluar baru dapat ada listrik PLN. Artinya selama 6 tahun full saya tidak mengenyam merasakan adanya pasokan listrik PLN untuk belajar. Murni pakai damar, pakai lilin ya. Itu menikmati proses tahun itu. Nah, singkat cerita, ini adalah rute yang dituju. Saya berasal posisi di Bandung dari daerah Ciganitri, Bojong Soang menuju ke Babakan Asem. Kurang lebih menempuh jarak hampir 70 km ya kalau ditarik garis lurus pendekatan rute utama. Walaupun pada aktualnya tidak seideal yang dihitung oleh Google, karena ketemu macet, jalannya tidak nyaman ya, kendaraan-kendaraan lain yang mungkin relatif mengganggu dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ini adalah gambar target, bukan target kali ya, tujuan dari posisi saya berangkat di Bandung menuju ke rumah di Babakan Asem, Congeyang, Sumedang. Nah, kemarin itu saya masuk dari Tol Buah Batu lalu mendekati Pamulihan, karena berdasarkan info teman-teman dari Polda itu udah dibuka dan dari Satlantas Sumedang. Nah, tetapi pas ke sana ternyata belum dibuka. Memang mungkin kami terlalu pagi nyampainya sehingga masih harus ngantri. Singkat cerita, keluar dulu ke Pamulihan, tadinya mencoba jalur alternatif jalan biasa. Ternyata di sana sangat macet, jadi kami balik lagi, dan ekstrimnya karena nggak ada putar balik terdekat, balik lagi ke Cileunyi gitu. Cileunyi masuk lagi ke antrian siklus kedua di Pamulihan menuju Sumedang, dan pas kita masuk memang waktu itu sudah dibuka. Nah, ini gambarannya teman-teman bisa lihat. Jadi jalannya belum semua dibuka penuh. Jadi harusnya 2 lajur, ini masih 1 lajur, sehingga terjadi bottleneck atau antrian penumpukan mengecil dari asalnya 2 lajur menjadi 1 lajur. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Nah, kalau yang ke kanan itu, kalau dilihat dari depan itu keluar ke Pamulihan, yang nanti akan masuk ke jalur normal dari jalan biasa. Nah, sementara yang kiri ini yang sedang kita lihat itu adalah antrian jalan yang sebetulnya relatif belum siap karena belum dilengkapi dengan penerangan jalan, sehingga hanya dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 17 ya, sampai jam 5 sore. Itu pun kalau cuacanya tidak hujan. Nah, ini bukan ilustrasi ya, kondisi aktual di area perbatasan Pamulihan menuju seksi 2 ke Sumedang dan ke Cimalaka. Nah, kita di sini masuk di tahap kedua, daerah Rancakalong. Kalau tidak salah ini masuk ke Twin Tunnel ya, terowongan kembar. Jadi lajur masuk ke arah Sumedang dan sebaliknya. Jadi posisinya memang sudah berfungsi, sudah bagus, sudah dilengkapi penerangan. Teman-teman bisa lihat, ini saya ulangi yang kiri, ini posisi mau mendekati area terowongan, dan video yang kanan posisi di dalam terowongan. Jadi sudah relatif lebih lebih nyaman lah sebetulnya. Hanya mungkin beberapa area belum dibuka penuh, jadi masih setengah-setengah. Karena beberapa masih ada yang kerja untuk perbaikan atau finishing ya area pekerjaan di sekitar terowongan ini. Menarik teman-teman, mirip di luar negeri. Ya, nggak tahu teman-teman pernah di mana, tapi kira-kira strukturnya bagus, terus utility kelengkapan terowongan juga bagus. Singkat cerita, saya mendekati exit tol yang dibuka paling akhir untuk fase sekarang, yaitu Cimalaka. Walaupun Sumedang juga dibuka, karena harapannya saya bisa lebih cepat menuju ke daerah tujuan, yaitu di Babakan Asem, Congeyang. Nah, kenyataannya ketika keluar dari Cimalaka itu kan posisinya hampir dekat ke daerah Batalion 301, menuju ke titik pertemuan jalan utama di bawah di dekat Masjid Agung itu hampir 3 atau 4 kilo, sehingga macetnya nggak ketulungan, dan di situ hampir 45 menit keluar tol menuju jalan utama. Ya, alhamdulillah
bisa menuju jalan utama. Ini posisi yang kanan itu keluar tol juga sudah ngantri. Pertemuan pertigaan di depan ini juga macet, sampai ketemu pertigaan di jalan utama Masjid Agung Cimalaka juga macet sekali. Nah, saya dari situ belok kiri ambil ke arah Paseh, nanti belok kiri ke arah Conggeang. Nah, dari Conggeang saya ada jalur ke kanan. Jadi kalau ke kiri nanti ke Buah 2, kalau ke kanan saya ke Cacaban Babakan Asem. Nah, kondisinya karena sedang ada pembangunan tol, ini kondisi di videonya. Jadi jalannya memang sebelum ada pembangunan tol juga rusak, relatif belum tersentuh oleh Pemkab ya. Dibiarkan atau belum dihitung atau belum ada anggaran, saya nggak tahu, tapi yang jelas seingat saya tahun 80-an kalau bareng ibu ngejual padi menuju penggilingan di Paseh atau Sumedang, itu truk tuh susah naik. Selama sekolah saya lewat sini juga sama, kuliah juga sama, rusak. Sekarang lebih rusak karena memang ada pembangunan tol dan itu ini. Jadi entah kapan mau diperbaiki, ya silakan tanya ke pejabat berwenang di Kabupaten Sumedang ya, atau yang merasa punya saudara teman di pejabat ya tolong sampaikan dong, diperhatikan benar karena ini membantu perekonomian masyarakat di desa sini gitu untuk bisa melakukan aktivitas ke Kecamatan Conggeang atau ke Ujung Jaya atau keluar dari itu. Dan sebaliknya, mungkin suatu saat ketika ini jalan sudah bagus, ya asumsinya setelah tol beres akan jadi jalan alternatif menuju ke Ujung Jaya yang katanya akan jadi kota atau ke Kertajati. Tolong dong pemerintah diperhatiin nih supaya cepat diperbaikin. Nah, sementara yang kanan saya masuk ke daerah desa saya. Di sini ada dua jalur. Jalur yang lurus ke kiri saya ambil ke kanan karena akan ke makam ibu. Nah, ini lumayan bagus view-nya. Ke kanannya, ke depan maksudnya Gunung Tampomas, ke belakangnya sebetulnya Gunung Cermai. Nah, daerah sini potensial untuk daerah-daerah apa ya, perumahan atau mungkin agroindustri. Di sini pun beberapa sudah ada peternakan ayam modern. Ayam modern yang memberdayakan masyarakat atau anak-anak lulusan SMP, SMA, SMK di desa kami, dan ini sangat bagus mendukung pengurangan tingkat pengangguran ya, dan juga sinergi dengan pemerintahan desa. Dan teman-teman yang punya niat investasi di Desa Babakan Asem silahkan. Di sini lahannya sangat luas, sumber airnya bagus, masyarakatnya juga ramah, terus dukungan akses ke jalan tol sekarang dekat dan harganya relatif terjangkau. Nah, ini silahkan, saya nge-endorse pemerintahan Desa Babakan Asem ya, karena memang aktualnya begitu. Silahkan teman-teman bisa melihat potensi-potensi ini. Oke, singkat cerita saya ke makam dulu sebelum ke rumah, ke makam ibu dan keluarga, dan nenek, kakek, uwa dan lain-lain bersama bapak. Di sini makam desa luas sekali, jadi di gunung ini makam warga, sebagian besar warga Desa Babakan Asem di sini. Nah, setelah dari makam saya ke rumah. Di sini ada dua gambar SD. Saya dulu sekolah di SD ini. Ya, pengalaman-pengalaman menarik selama sekolah cukup banyak. Biasanya mimpin senam, ya, kegiatan pramuka, ikut kegiatan lomba mewakili sekolah, ya bermain, kadang pernah berantem, ya usia segitulah ya. Bolos sih enggak, alhamdulillah enggak sekali, maksudnya pernah sekali, beberapa kali bolos. Terus ya macam-macam lah ya. Oke, yang kanan ini sawah di sekitar rumah. Dulu ini tuh balai pertemuan desa. Jadi kami, saya dan teman-teman anak tahun 80-90-an main di sini, main kelereng, main ucing sumput ya. Sawah ini biasa kita jadikan tempat poli atau main bola. Kesananya saya ada gunung ini tempat mencari bonsai atau ngaliwet atau nyari ikan dan lain-lain. Masih asri tentunya, dan potensial untuk bisa dikembangkan dengan pendekatan agroindustri. Terima kasih, itu mudik singkat saya dan keluarga. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama interaksi ketemu di kanal YouTube ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat, menjalin silaturahim, menambah ilmu dan meningkatkan ketakwaan kita. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan atas ibadah kita dan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Salam buat teman-teman semua dimanapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu.